Ini adalah suasana kota Jakarta menjelang pelaksanaan sidang umum MPRS 4 yang rencananya digelar pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966. Petugas keamanan yang terdiri dari berbagai kesatuan ABRI seperti RPKAD, pasukan divisi Siliwangi, dan lainnya sibuk memeriksa berbagai sudut kota untuk mengamankan jalannya sidang umum MPRS yang dilangsungkan di Gedung Istora Senayan, Jakarta. Sidang MPRS kali ini merupakan sidang pertama kali pasca terjadinya tragedi nasional G30S yang diikuti huru-hara dan aksi demonstrasi mahasiswa hingga keluarnya surat perintah 11 Maret. Saat sebelum pembukaan sidang umum MPRS, di ruang tunggu, Presiden Soekarno dan Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto terlibat percakapan santai namun sangat serius, yaitu mengenai pemilihan calon ketua MPRS. Sebaiknya nanti yang jadi ketua jangan Nas. Kalau Nas yang jadi, bisa-bisa saya dikup. Kalau saya ke luar negeri, nggak boleh pulang. Kata Bung Karno sebagaimana dikutip dalam Perjalanan Hidup Jenderal Nasution yang dimuat majalah Tempo edisi 25 Maret 1989. Ternyata harapan Bung Karno untuk mendikte Soeharto lewat candaan politiknya agar jangan Nasution yang menjadi ketua MPRS tak kesampaian. Hasil sidang pemilihan ketua yang dipimpin Ketua Pelaksana Harian sekaligus Wakil Ketua MPRS Wiluyo Puspoyudo menghasilkan Jenderal A.H. Nasution terpilih secara aklamasi. Hampir semua anggota MPRS sepakat Nasution layak menjadi Ketua MPRS pengganti Khairul Saleh yang ditangkap dan diseret ke Mahmiluk. Wiluyo merupakan seorang kolonel Angkatan Darat. Saat menjabat Wakil Ketua MPRS, ia berstatus sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas. Wiluyo diangkat sebagai pelaksana tugas Ketua MPRS pasca keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal Super Semar mengenai pembersihan PKI dan simpatisannya. Wiluyo memimpin sidang sampai terpilihnya ketua MPRS yang baru, yakni Jenderal Nasution yang berangkat dari fraksi ABRI. Dengan disaksikan beberapa tamu undangan dan pengamat asing, Dr. Abdul Haris Nasution terpilih dan memimpin sidang umum MPRS sesuai dengan amanat konstitusi negara. Menurut pengakuan Nasution, memimpin sidang ternyata tidaklah mudah. Meski unsur komunis seperti Ketua Khairul Saleh dan Wakil Ketuanya DN Aidit telah dibersihkan, nyatanya masih juga ramai sekali perdebatan. Namun demikian, di bawah kepemimpinan Dr. A.H. Nasution, MPRS telah berhasil mengambil sejumlah langkah berani. Di antaranya, mengokohkan pembubaran PKI dan melarang paham Marxisme-Leninisme, mencabut keputusan MPRS tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup beserta gelar pemimpin besar revolusinya. Selain itu, juga keputusan larangan sebutan Paduka yang mulia dan sebagainya.
Dalam masa kepemimpinan Nasution inilah jabatan Presiden Soekarno perlahan-lahan dipreteli, mulai dari berbagai gelar kehormatan, kewenangan dalam pemerintahan, sampai yang paling terakhir, yakni pada sidang istimewa MPRS, Bung Karno pun dicabut mandat kekuasaannya. Bahkan bukan hanya itu saja, dalam ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1967, Bung Karno direkomendasikan untuk diseret ke pengadilan Mahmilub dengan dakwaan bertanggung jawab atas tragedi nasional G30S PKI beserta ekses-eksesnya. Hanya saja, di kemudian hari, Nasution dalam berbagai kesempatan menyesalkan pejabat Presiden Soeharto yang tidak merampungkan pemeriksaan atas kasus hukum Dr. Insinyur Soekarno, sehingga meluangkan perdebatan sampai kini.